Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara musuh yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT kembali berjumpa dalam pembahasan mata kuliah manajemen pendidikan di SD, yang pada kali ini kita kembali akan melanjutkan materi mengenai konsep dasar dan peran dan ruang lingkup manajemen pendidikan di SD. Bersyukur kepada Allah SWT karena alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan kekuatan, keafiatan untuk bisa sama-sama kembali melanjutkan materi kita. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya akan terus mengalir kepada kita, umatnya yang terus berusaha konsisten menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, hari ini kita akan kembali mendalami tentang konsep dasar, peran, dan ruang lingkup mata kuliah manajemen pendidikan di SD. Ya, jadi yang pertama adalah pengertian manajemen. Secara etimologi, manajemen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Sehingganya manajemen itu artinya adalah menangani, menangani. Kemudian menurut Sumantri dalam bukunya tahun 1990 halaman 44, manajemen sebagai proses penggerakan kerjasama dengan orang lain dan segala fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, manajemen dan administrasi sebagai istilah yang ekuivalen. Ini menurut Taylor, tokoh manajemen dari Amerika Serikat, yang mempelopori manajemen sebagai suatu disiplin ilmu. Kemudian Henry Fayol, ini juga tokoh manajemen dari Prancis, lebih sering menggunakan kata administrasi daripada manajemen. Jadi dia menganggap keduanya ini memiliki makna yang sama, Nah, persamaannya ini menurut Henry Fayol tadi, manajemen dan administrasi itu adalah cakupannya itu, fungsinya itu sama. Pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Ini cakupannya, sehingga istilahnya itu yang mengatakan manajemen itu dia lebih cenderung kepada ruang lingkupnya adalah pada swasta. Sehingga manajemen ini dia katanya isinya manajemen, orangnya itu adalah manajer, sehingga manajemen ini adalah identik dengan seorang manajer, sehingga dia lebih ruang lingkupnya itu malah pada kantor-kantor swasta, karena aturan seorang manajer. Kalau administrasi ini dia lebih sebenarnya lebih pada formal atau pada sekolah. Makanya itu Henry Fayol mengatakan kepala sekolah itu sebagai administrator, jadi pimpinan di sekolah itu dibilang adalah sebagai administrator. Kenapa? Karena dia adalah mengelola administrasi, sehingga persamaan manajer dan administrasi itu ini yang cakupannya sama, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan juga ada pengendalian. Ini sebenarnya saya akan jelaskan secara detail kalaupun kita dalam suasana tatap muka, tetapi kita dibatasi oleh ruang yang sangat terbatas.
durasinya aplikasinya kurang lebih hanya 15 menit, makanya saya akan skip dulu kalau kita akan bertemu dalam suasana yang jauh lebih baik. Ya, kemudian hakikat manajemen pendidikan ini, manajemen itu adalah menyelenggarakan atau melakukan sesuatu, kemudian yang kedua adalah melakukan mengontrol atau mengendalikan sesuatu. Itu adalah bahasa umumnya manajemen. Nah, kemudian administrasi ini, kalau kita adalah sekolah itu, kan itu dia adalah contoh ke sini, administrasi. Makanya itu kepala sekolah itu dikatakan kepala sekolah sebagai administrator. Nah, kegiatan dari proses ini adalah pertama merencanakan, kemudian mengorganisasikan, kemudian ada merekrut, menempatkan personel atau pembagian tupoksi, kemudian memberikan perintah, kemudian mengkoordinasikan, kemudian mengendalikan. Ini yang dikatakan oleh Fuyol, ya, tokoh manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, pengertian daripada manajemen pendidikan itu adalah pertama, semua kegiatan yang lazim disebut dengan penataan, pengaturan, pengelolaan pendidikan. Yang kedua, kegiatan atau proses menata berbagai faktor, unsur, dan aspek pendidikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi prinsip dan bentuk aktualisasinya, yaitu aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen pendidikan dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pendidikan yang efektif. Kemudian yang kelima adalah manajemen pendidikan sebagai salah satu kegiatan di dalam sistem pendidikan. Jadi ini adalah 5 pengertian manajemen pendidikan, ya, menurut slide ini. Kemudian ciri khas manajemen pendidikan ada 3 ciri khas utama. Pertama, ada tujuan, ada proses, kemudian ada orientasinya. Nah, di tujuan itu ada 2. Pertama adalah bermuara pada tujuan pendidikan, ya. Kemudian yang kedua adalah mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah proses, dilandasi dengan sifat edukasi atau mendidik atau proses untuk melakukan sesuatu yang lebih mendidik, edukatifnya, karena kita adalah calon guru. Yang ketiga, orientasinya berpusat pada siswa atau pada murid atau pada peserta didik. Kemudian orientasi yang kedua adalah bermuara pada kesuksesan perkembangan peserta didik. Nah, ini juga sangat luas penafsirannya, nanti akan bahas dalam orientasi kita ketika kuliah secara offline nanti. Nah, kemudian peran manajemen pendidikan itu dia harus larinya adalah efisiensi dan efektivitasnya. Nah, efisiensinya itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, juga evaluasinya. Sementara itu dia lebih pada efektifnya adalah pada peserta didik, kurikulum, ketenaga kerjaan atau pegawai dan juga pendidik, kemudian fasilitas atau sarana prasarananya, kemudian ada budgetnya, pembiayaannya, kemudian ada informasi, kemudian ada humas, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada lingkungan. Sehingganya ini akan bermuara bagaimana pencapaian tujuan pendidikan itu. Itu yang saya akan tadi pada sebelumnya. Ya, jadi ini juga insya Allah saya akan jelaskan secara detail nanti ketika kita sudah dalam proses perkuliahan secara offline. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup pendidikan menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2005? Ini juga ada 5, ada perencanaan program sekolah, kemudian ada pelaksanaannya. Jadi ada perencanaan pelaksanaannya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kepemimpinan, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada sistem informasi manajemennya. Nah, ini adalah ruang lingkup manajemen pendidikan menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2005. Ya, ini tadi juga saya sudah jelaskan tadi ruang lingkup umumnya, ini yang lain.
Kemudian, nah ini ada pengendaliannya, itu juga ada monitoring, pengendalian. Saya pikir sama dengan tadi ya, sama dengan yang ini ya, sama. Ini ada pengawasan evaluasi ini. Nah, sampai di situ dulu penjelasan saya. Ini kita akan segera berakhir durasinya dari pertemuan ini. Saya berharap kepada mahasiswa, ini ada tugas ya, tugas kalian membuat desain gambar bagaimana proses dalam manajemen pendidikan di SD. Ya, kalian saya mintakan untuk mendesain suatu gambar bagan. Kemudian kalian saya minta kepada ketua tingkat untuk membagi kelompok ya, kurang lebih ada 4 kelompok saja. Kemudian ketua tingkat akan membagikan kalian itu kelompok, kemudian akan mempresentasikan. Ya, semoga bisa dipresentasikan secara offline, ini jauh lebih baik. Dan kalau memang tidak bisa, berarti kita akan mempresentasikan setiap kelompok melalui virtual seperti ini. Saya akan buatkan meeting Zoom-nya, kemudian setiap kelompok itu akan membagikan, akan memaparkan desain gambarnya itu. Kemudian lain akan menyimak, kemudian akan menanggapi setiap penjelasan bagan yang akan disampaikan oleh kelompok yang melakukan presentasi di depan atau di virtual seperti ini. Semoga kita berdoa terus, semoga pandemi ini akan segera berakhir, dan kita terus berdoa kepada Allah semoga perguruan kita akan segera dibuka secara offline. Dan tentunya melalui kesempatan ini saya mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan, apabila ada yang mungkin penjelasan saya kurang ataupun memang salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini yang menyampaikan alhamdulillah. Semoga kita bertemu kembali dalam suasana yang jauh lebih baik di hari-hari yang akan datang ya. Harapan saya adalah kita terus kembali semangat dalam perkuliahan kita, seperti inilah keadaan saat ini. Dan saya berpesan tetap menjaga peraturan prokes, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, demikian dari saya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.